Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Ras TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai macam aktivitas kita, utamanya aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan ya sampai kita melewati bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Taib, pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengambil beberapa ayat dari juz yang keempat dari Al-Quran, yang tepatnya dalam surah Al-Imran. Yang insyaallah kita akan mengambil dari surah ini ada 10 ayat kalau memudahkan bagi kita untuk menyelesaikannya. Dari ayat bukan 10 ya, 12 atau 14 ya. Dari ayat yang ke-102 insyaallah sampai ayat yang ke-112 ya, ada 14 ayat. Insyaallah kita akan berusaha untuk bersama-sama mentadabburi ayat ini. Sekalipun insyaallah tadabbur yang singkat, tapi yang penting kita berusaha untuk memahami dengan baik ayat makna yang terkandung dalam ayat ini, kemudian kita berupaya untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi kalian berserah diri, ya, muslimun, ya, berislam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, maka setelah seruan itu ada perintah atau larangan yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sami'tumullaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Ya, kalau kalian mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka pasanglah baik telinga kalian, ya, atau pasanglah baik-baik telinga kalian. Fa imma amrun yu'maru bihi wa imma nahyun yunha anhu. Karena yang datang setelah itu adalah apakah dia perintah yang Allah perintahkan dengannya atau berupa larangan yang Allah larang darinya. Ya. Jadi setiap ada seruan seperti dalam Al-Quran, maka hendaknya kita menghadirkan jiwa kita, memasang telinga kita, ya, supaya kita bisa mengetahui apa yang datang setelah ayat ini. Apakah dia adalah perintah, apakah dia larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintah kepada kita. Perintahnya adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memiliki ketakwaan yang hakiki dalam hati kita. Hal ini menunjukkan bahwasanya derajat ketakwaan itu lebih tinggi daripada keimanan. Kenapa? Karena dalam ayat semacam ini Allah Subhanahu wa taala
ketika menyeru orang-orang yang beriman, maka Allah perintahkan untuk bertakwa. Itu menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang beriman itu memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan, antaranya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa makna daripada sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, an yuta'a fala yu'sa, wa an yudhkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar. Yani Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ditaati sehingga kita tidak berbuat maksiat kepadanya. Kemudian senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur atau ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan 3 komponen ketakwaan menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi adanya kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya senantiasa bersyukur, ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingkar ya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah perintah ini, Allah Subhanahu wa taala datang dengan larangan. Ya, apa larangan Allah Subhanahu wa taala? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi telah berserah diri. Ya, dalam keadaan muslim. Ya. Karena muslim itu artinya adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah menyerahkan dirinya untuk mengikuti segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang muslim. Kalau ada orang yang mengaku sebagai seorang muslim tapi dia tidak mau taat, tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini bukan muslim yang hakiki, ya, karena masih menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika melarang kita untuk meninggal kecuali dalam kondisi berislam, ya, atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menuntut kita untuk senantiasa berupaya untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala hingga penghujung hidup kita. Ya, karena dengan istiqamah inilah seorang hamba bisa mengakhiri hidupnya dengan kondisi berserah diri, kondisi berislam yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ungkapan sebagian ulama, mereka mengatakan man ta'awwada ala syai'in mata alaihi. Ya, barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka kemungkinan besarnya dia akan meninggal dalam kondisi seperti itu. Ya, kalau seseorang terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan besar dia juga akan meninggal dalam kondisi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, siapa yang terbiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka juga kemungkinan besarnya dia akan meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Maka disinilah kita mengetahui pentingnya bagi kita untuk senantiasa komitmen istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa ya yang sering diulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya muqallibal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik atau tasabbit qalbi ala dinik. Ya. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, begitu banyak engkau mengulang-ulang doa ini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka beliau bersabda, inna qalba ibn Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa sya'. Sesungguhnya hati daripada seorang anak Adam itu berada di antara 2 jari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bisa saja membolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian di ayat setelahnya, ayat 103, Allah Subhanahu wa taala
berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, kalian semuanya. Dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian bercerai-berai. Ya, jadi sini ada perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis bahwasanya apa yang dimaksud dengan hablullah di sini, ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, hablullah di sini adalah Al-Qur'an, ya, kitabullah. Dia merupakan uh, tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat, yang tidak akan putus. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kitabullahi huwa hablullahil mamdud minas sama'i ilal ard. Ya, kitab Allah Subhanahu wa taala dialah tali Allah Subhanahu wa taala yang membentang dari langit sampai ke bumi. Ya, Al-Qur'an itu diibaratkan adalah tali Allah yang membentang dari langit ke bumi, karena Allah menurunkan dari langit sampai ke bumi. Ya, sampai ke bumi. Nah, sehingga itu dikatakan tali Allah yang kuat. Ya, tali Allah yang kuat. Sehingga dengan demikian seorang muslim itu dianggap, atau seorang muslim itu senantiasa dianjurkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan isi daripada Al-Quran. Ya, karena itulah yang menjadi pegangan yang terkuat bagi seorang muslim dalam hidupnya. Wala tafarraqu, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpecah belah. Melarang kita untuk bercerai-berai. Ya, berselisih antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena perpecahan itu adalah sumber daripada kelemahan suatu umat, kelemahan suatu bangsa. Ketika antara satu yang lain saling berpecah, maka hilanglah kekuatan, ya, pada diri orang tersebut. Maka umat Islam ketika terpecah, maka mereka pun akan menjadi orang-orang yang lemah, ya, di hadapan musuh-musuhnya, ya, sehingga mudah untuk dilakukan tipu daya antara satu dengan yang lain. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ya. Dan hendaklah kalian mengingat nikmat Allah atas kalian, ya, ketika kalian dalam kondisi a'da'an, saling bermusuhan antara satu dengan lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum musyrikin terdahulu, utamanya di Madinah dahulu, ya. Yang dimana dua suku besar di Madinah itu, suku Aus dan Khazraj, sebelum kedatangan Islam, ya, sebelum kedatangan Rasulullah SAW, adalah dua suku besar yang saling berperang antara satu dengan lain, saling menyerang antara satu dengan yang lain. Ya, kenapa? Karena, ya, mereka hanya membangun loyalitas mereka atas kesukuan, ya, sehingga ketika ada dari salah satu antara keduanya yang dicederai misalnya atau dizalimi, maka dia akan bersegera untuk membalasnya dan menyerang suku yang menzaliminya tersebut. Nah, ini dia Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, hendaklah kalian ingat nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulunya adalah orang-orang yang saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ya, dan itulah sifat manusia. Sifat manusia adalah dia senantiasa berupaya untuk menuntut haknya. Ya. Bahkan sifat manusia itu, ya, semenjak Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia sebagai khalifah, malaikat sudah semacam protes, ya. Ya, dengan mengatakan bahwasanya, apakah, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan di dunia ini makhluk yang akan menimpahkan darah antara satu dengan yang lain, saling bermusuhan. Ya, manusia itu tabiatnya suka bermusuhan. Ya, bahkan bukan hanya menumpahkan darah antara satu dengan yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya hendaknya
kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita dengan nikmat Islam ini, lalu kita menjadi bersaudara. Ya, bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Dan kalian dahulunya berada di atas jurang api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari api neraka tersebut. Ya, jadi kalian dulu berselisih antara satu dengan lain, juga berada di atas tepi jurang neraka yang kalian hampir-hampir saja terlempar ya ke dalam api neraka tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala membebaskan kalian atau menyelamatkan kalian ya dari api neraka tersebut. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang musyrik dahulunya. Ya, orang-orang musyrik ini adalah orang-orang yang tentunya menyelisihi daripada inti ajaran para nabi dan rasul, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika seandainya tidak turun nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya ini nikmat Islam yang mengajak mereka kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan tetap berada dalam kesyirikan mereka, yang dengannya mereka bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan nikmat Islam ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Dan kita semua jemaah sekalian atau pemirsa sekalian, nikmat Islam ini adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Maka bagi seorang muslim, kita harus senantiasa berupaya untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dalam agama kita. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmat yang begitu besar, ya di mana Allah ketika Allah menurunkan Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai nikmat yang dengannya kita saling bersatu antara satu dengan lain, bersaudara antara satu dengan lain. Allah juga membebaskan kita dari neraka. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini kepada kita, maka hendaknya kita senantiasa berupaya untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allakum tahtadun. Supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ya, petunjuk dari mana? Ya, petunjuk dari Al-Qur'an. Tadi disebutkan dari ayat ini, wa'tasimu bihablillah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tali Allah itu adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an inilah yang akan berikan petunjuk kepada kita. Ya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di antara kalian satu umat yang mereka senantiasa menyeru kepada kebaikan, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang muflihun, ya, orang-orang yang beruntung. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kepada kita tentang nikmat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan kepada kita bahwasanya hendaknya ada sebagian orang di antara kita yang berjibaku dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, yad'una ilal khair, senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, ya'muruna bil ma'ruf, merintahkan kepada yang ma'ruf. Ya, ini disebutkan bahwasanya mengajak kepada kebaikan itu tugas para ulama. Ya, tugas para ustadz, tugas para mubalik. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, ini adalah tugas daripada ulil amri, para pemimpin negara atau para pemerintah. Ya, peraturan negara, mereka lah yang memerintahkan masyarakat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ma'ruf di tengah masyarakat kita. Sehingga ketika bersinergi antara ulama dengan umara dalam
mengajak dan memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka disitulah akan muncul keberkahan di sebuah negeri. Ya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, mencegah manusia dari terjatuhnya dalam kemungkaran. Ini adalah tugas kita semua. Ya, tugas kita semua sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, ya, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Ya, beliau bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia berupaya untuk merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka merubahnya dengan lisannya, ucapannya. Kalaupun tidak mampu, maka hendaknya dia merubahnya dalam hatinya. Ya, tapi itu adalah selemah-lemah iman, kata Rasulullah SAW. Nah, maka seseorang yang melihat kemungkaran, kalau dia punya kekuatan dengan tangannya, dia bisa merubah. Dan ini biasanya adalah para orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat, itu pemerintah. Ya, pemerintah dari atas, ya, pimpinan negara, gubernur, bupati, camat, sampai ke bawah, ya, tingkatan RT, dusun, dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk mencegah manusia dari kemungkaran yang mereka lakukan. Ya, sehingga mereka lah yang paling berhak untuk mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan mereka. Ya, dengan tangan mereka, karena mereka punya kekuasaan. Ya, kalau mungkin tidak mampu, maka paling minimal ya kita bisa atau paling tidak kita bisa mencegahnya dengan lisan kita. Ya, lisan kita itu dengan apakah dengan mengingkari perbuatan kemungkaran tersebut, atau memberikan nasihat kepada orang-orang yang terjatuh dalam kemungkaran itu. Nah, ini juga penting bagi kita. Kemudian, kalaupun tidak mampu dengan lisan kita, maka paling tidak adalah dengan hati kita. Hati kita harusnya senantiasa mengingkari yang namanya kemungkaran yang terjadi di hadapan kita. Karena kalau sudah tidak ada pengingkaran dalam hati kita, itu menunjukkan bahwasanya sudah tidak ada iman dalam hati kita, dalam diri kita. Tapi ketika hanya tidak mampu untuk merubah dengan tangan, tidak mampu merubah dengan lisan kita, paling minimal dalam hati kita ada unsur pengingkaran terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Tapi ingat bahwasanya itu merupakan adhaful iman, iman yang paling lemah, kata Rasulullah SAW. Nah, barang siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyifatinya dengan al-muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, mereka orang-orang yang beruntung, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kenapa dikatakan orang yang beruntung? Ya, karena dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar ini, Allah Subhanahu wa taala menahan siksaannya kepada hamba-hambanya itu. Ya. Tapi kalau ada suatu kaum yang tersebar kemaksiatan di dalamnya, kemudian tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kaum tersebut, sekalipun di tengah mereka ada orang-orang soleh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan musibahnya dan menimpa semuanya. Ya, ammahumullahu bi'iqabihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan siksanya kepada mereka semua. Dan siksa ini akan menimpa baik orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak jalan di suatu negeri atau di suatu tempat. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Ini di ayat yang ke-105. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, bercerai-berai, ya, antara satu dengan yang lain. Wakhtalafu, saling berselisih, ya, bercerai-berai, saling berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan dari Al-Quran. Ya, jadi tidak sepantasnya bagi seorang muslim ketika datang keterangan dari Al-Quran ini untuk berbeda atau berselisih dalam memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselisih di sini bukan berarti berbeda tafsiran,
Ya, kalau berbeda tafsiran itu ada hal yang biasa dalam ilmu tafsir. Tapi berselisih di sini adalah ada orang yang mau menjalankan Al-Quran, ada orang yang tidak mau menjalankan Al-Quran. Ini dikatakan berselisih, berpecah belah antara satu dengan lain. Adapun kalau hanya berbeda tafsir, ya berbeda dalam urusan masalah furu' dalam fikih misalnya, itu hal yang lumrah, ya. Tapi berbeda dalam hal yang prinsip, misalnya ada yang mengatakan Al-Quran itu tidak bisa lagi diamalkan pada hari ini, ya maka ini tentunya adalah perbedaan yang bersifat prinsip dalam agama kita, dan ini adalah perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Ya, harusnya seorang muslim ketika dia mendapatkan ayat Al-Quran, maka dia harus meyakini bahwasanya itu merupakan kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena bagi orang yang seperti ini, orang yang tidak mau bersatu di atas Al-Quran, ya, tidak mau menjalankan Al-Quran, ya, dan lebih suka untuk berpecah belah, ya, dengan sesama umat Islam, maka Allah juga menjanjikan wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan siksa yang besar, siksa yang berat nanti pada hari kiamat. Baik, kemudian di ayat setelahnya, di ayat yang ke-106, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya, di hari di mana wajah-wajah menjadi putih, begitu juga dengan wajah-wajah menjadi hitam. Ya, ini pada hari kiamat. Ada wajah-wajah yang berubah jadi putih bersih, ada wajah-wajah yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hitam legam. Ya. Siapakah mereka ini? Di antara penafsiran yang disebutkan di sini adalah penafsiran daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wa yauma taswaddu wujuhu ahli al-bid'ati." Ya. Di mana pada hari itu wajah-wajah al-sunnah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajah mereka menjadi putih. Sementara yang hitam wajahnya pada hari itu adalah ahlu bid'ah. Ya, ahlu bid'ah. Ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang wajahnya putih. Ini merupakan kemuliaan. Ya. Itulah wajahnya orang-orang yang senantiasa komitmen dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang hitam wajahnya, maka mereka adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah di sini adalah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya mengadakan ajaran-ajaran yang baru dalam agama Islam. Jadi sekali lagi bid'ah itu tidak terkait dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia itu silakan berkreasi. Kalau berkaitan dengan urusan agama, urusan akidah, urusan ibadah, maka agama kita tidak memberikan keluasan untuk berkreasi. Karena semuanya telah ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian ingkar setelah kalian beriman? Ingkar terhadap isi Al-Quran setelah kalian menyatakan keimanan terhadap Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Maka silakan kalian rasakan siksanya atau rasakan azab disebabkan karena apa yang telah kalian ingkari. Ya, jadi kalau ada orang Islam, ya mengaku Islam, tapi dia ingkar terhadap isi Al-Quran, tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, ya maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzuqul azab, silakan kalian rasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum takfurun, disebabkan karena apa yang telah kalian ingkari, ya, dari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah balasan bagi orang-orang yang wajahnya hitam pada hari kiamat. Kemudian di ayat yang setelahnya, di ayat yang ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka memutih, maka mereka ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka kekal abadi di dalamnya.
kekal abadi di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang putih wajahnya, ya putih wajahnya kembalikan daripada yang hitam wajahnya tadi. Kalau yang hitam wajahnya itu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, maka orang yang putih wajahnya itu akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dengan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan hum fiha khalidun, mereka kekal abadi di dalamnya. Ya, kekal abadi di dalamnya. Kemudian di ayat yang ke-108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Ya. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kami bacakan kepada kalian dengan kebenaran. Ya, wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki kezaliman sedikit pun terhadap hamba-hambanya. Ya. Jadi ini harus dipahami bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, bukan kebatilan. Tak satu pun isi Al-Quran itu yang isinya adalah kebatilan. Semuanya adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi sedikit pun di antara hamba-hambanya. Kemudian di selanjutnya di ayat ke-109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur." Ya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepadanya lah atau kepada Allah segera atau segala urusan dikembalikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan, ya, ketika dikatakan Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan hamba-hambanya. Ya. Lalu Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Kita tidak butuh dengan sedikit pun dari bantuan daripada hamba-hambanya. Wa inallahi turja'ul umur, dan segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya di ayat 110, ayat ini masih berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Kuntu khairan khaira ummatin. Ya, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Apa yang menjadi rahasia kebaikan daripada umat ini disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kenapa? Karena kalian melakukan amar ma'ruf di tengah-tengah manusia dan melakukan tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, mengingatkan manusia dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang tidak beriman, bahkan sekali mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, maka mereka tidak akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, seandainya ahli kitab ini mereka beriman, ya,
maka ya mereka ketika mereka beriman, apa ini ya, ya seandainya ahli kitab ini mereka beriman, maka itu lebih baik bagi mereka. Ya, keimanannya itu lebih baik bagi mereka. Ya, kenapa? Karena di antara ahli kitab ini ada juga yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, merintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang kemungkaran. Tapi karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai daripada amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum." Seandainya ahli kitab itu beriman, maka tentunya hal itu lebih baik bagi mereka. Ya, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi orang-orang ahli kitab ini di antara mereka ada yang beriman dengan memeluk agama Islam. Kemudian kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya, orang yang fasik yang menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat setelahnya, di ayat yang ke-111 ya, 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yadurruka illa adza." Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Dan jika mereka ya memerangi kamu, maka niscaya mereka mundur berbalik ke belakang, yakni kalah. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yadurrukum illa adza. Mereka tidak akan mendatangkan mudarat, tidak akan mendatangkan bahaya ya kepada kalian kecuali hanya sekedar gangguan-gangguan kecil. Ya. Wa in yuqatilukum. Ya, bahkan seandainya mereka memerangi kalian, ya memerangi umat Islam, yuwallukumul adbara summa yunsarun. Maka niscaya mereka akan berbalik ke arah belakang. Ini mereka kalah. Ya, mereka kalah. Summa la yunsarun, lalu mereka tidak akan ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi inti di sini bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang musuh Islam, termasuk oleh kitab yang musuh Islam, itu tidak akan mendatangkan bahaya bagi orang-orang yang beriman. Ya, kecuali mereka hanya mendatangkan gangguan-gangguan kecil. Bahkan sekali mereka ini mereka berperang melawan umat Islam, maka niscaya mereka akan memalingkan muka mereka, yuwallukumul adbar summa la yunsarun. Ya, mereka meninggalkan apa yang mereka miliki, lalu mereka berlari, ya, meninggalkan umat Islam, lalu mereka tidak akan ditolong lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-111, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Mereka senantiasa ditimpa dengan zillah. Ya. Itu adalah kehinaan, ya. Jadi mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali kalau mereka
memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya terhadap sesama manusia. Ya. Wa ba'u bighadabin min Allah. Ya, dan mereka mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa duribat alaihimul maskanah, dan selalu diliputi dengan kesengsaraan. Ya. Dzalika bi annahum kanu yufuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Ya. Jadi dzalika bi annahum ya wa ba'u bi ghadabin Allah wa duribat alaihimul maskanah. Mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa diliputi dengan kehinaan, kerendahan atas mereka. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Hal itu disebabkan karena mereka senantiasa ingkar, kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Mereka senantiasa membunuh para nabi ya tanpa alasan yang benar, ya tanpa ada alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya. Itulah yang mereka dapatkan dari apa yang telah mereka lakukan dari kemaksiatan mereka. Ya, jadi mereka mendapatkan itu karena kedurhakaan mereka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka ya senantiasa melampaui batas, ya, melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertegas bahwasanya manusia ini senantiasa ditimpa dengan kehinaan. Ya, mereka berada dalam kehinaan aina ma suqifu, di mana saja mereka berada. Ya, kecuali kalau dia memenuhi dua syarat, barulah dia terbebas dari yang namanya kehinaan itu. Syarat yang pertama apa? Illa bihabli minallah. Ya, kecuali kalau mereka senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hablim minan nas, dan memperbaiki hubungannya, ini kedua ya, memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Nah, maka seseorang yang ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kedudukan di tengah manusia, dalam arti di sini kedudukan yang mulia atau kedudukan yang terpuji, hendaknya mereka senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah-ibadah yang bersifat zahirah, ya pelaksanaan ibadah salatnya, puasanya, zakatnya, haji dan semisalnya. Ini merupakan ibadah-ibadah yang zahirah, maupun ibadah-ibadah yang khafiyah, ya, yang tidak nampak. Ya, kalau tadi yang nampak, ya sekarang ada yang tidak nampak. Ya, seperti apa? Ya, ibadah-ibadah qalbiyah yang bersifat hati, ya. Ibadah yang berkaitan dengan masalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-inabah, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya kecintaan yang sangat tinggi dalam diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dalam rangka memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Nah, ini juga penting. Ya, jangan sampai ada orang yang bagus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hubungannya dengan sesama manusia tidak baik. Nah, juga tidak boleh. Ya. Tidak boleh ada yang seolah-olah dikotomikan ya antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Karena ada terkadang orang yang berprinsip seperti itu. Ya, ada yang ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menganggap bahwasanya tidak perlu lagi berinteraksi dengan manusia. Ya, karena dia pikir bahwasanya dia sudah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Di sisi lain sebagai orang awam juga ada yang berprinsip mengatakan saya tidak perlu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang penting saya baik hubungan saya dengan manusia. Ya, misalnya ada yang mengatakan bahwasanya ya saya tidak perlu melaksanakan sholat. Ya kan, saya kan sudah baik dengan sesama manusia, sudah baik dengan tetangga dan seterusnya. Ya, bahkan lebih-lebih lagi ada yang ketika menyebutkan ayat seolah-olah tujuan ayat itu, sholat itu dari situ ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada yang menjadikan ayat ini sebagai alasan untuk meninggalkan salat dan mengatakan selama saya tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar berarti saya tidak perlu salat. Kenapa? Karena itu merupakan tujuan daripada salat, sehingga mereka tidak lagi melakukan salat karena menganggap bahwasanya sudah terjauh dari yang namanya perbuatan keji dan mungkar. Dan tentunya ini merupakan pemahaman yang sangat salah kalau dikatakan seperti itu. Ya, kenapa sekali lagi manusia itu perlu untuk membangun dan menjaga hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan dirinya dengan sesama umat manusia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti tadi itu ya, saya tidak perlu melaksanakan sholat, yang penting hubungan saya dengan sesama manusia baik. Ya, justru kita mengatakan bahwasanya dalam perkara seperti ini Anda harus berbenah diri ya. Kenapa? Karena sekalipun hubungan Anda dengan manusia baik, tapi kalau hubungan antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala tidak baik, itu juga adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Jadi harus baik dua-duanya. Baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik juga hubungan kita dengan sesama umat manusia. Wa bi ghadabin Allah. Ya, bahkan dikatakan di sini bahwasanya mereka telah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, wa duriban alaihimul maskana, dan mereka juga ditimpa dengan kehinaan, ya. Ya. Jadi artinya orang yang tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga hubungan dengan sesama manusia, ya, mereka ini akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga akan senantiasa mendapatkan al-maskanah, ya, kerendahan, kehinaan, ya, di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kenapa seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam ayat setelahnya, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa ingkar, kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang tidak, sekali lagi di sini bukan diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau menerima firman Allah Subhanahu wa taala ya sebagai pedoman dalam hidupnya, maka orang ini disebut dengan orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ingkar terhadap Al-Quran, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haq. Ya, bukan hanya itu, mereka tidak hanya mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka umat terdahulu dari kalangan Bani Israel pun mereka membunuh para nabi mereka. Orang yang mulia, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, justru mereka bunuh. Ya, dikatakan di sini wa yaqtuluna al-anbiya. Mereka membunuh para nabi. Artinya bahwasanya telah banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel ini, tapi ternyata mereka ini banyak mengingkari para nabi, dan bukan hanya sampai di situ, bahkan mengeburkan para nabi. Mereka membunuh para nabi dan mengeburkan mereka. Nah, ini penyebab Allah Subhanahu wa taala memurkai ya orang-orang Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu disebabkan karena mereka melakukan perbuatan maksiat dan mereka juga melampaui batas, ya, melampaui batas.
dikatakan asau, mereka melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rentang sekali kalau kita misalnya dalam kondisi kesendirian, tidak ada teman kita. Maka kadang syaitan itu begitu mudah merasuki jiwa kita untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun ayat ini konteksnya berkaitan dengan kisah tadi, kisah Bani Israel, ya, Bani Israel yang dikatakan mereka senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun dalam kehidupan kita tentunya senantiasa berusaha untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentengi diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'tadun, yang melampaui batas. Apa yang maksud dengan melampaui batas di sini? Ya, melampaui batas adalah melampaui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengatakan maksudnya melampaui batas di sini adalah berlebihan dalam melakukan perkara-perkara yang mubah. Ya, baik dari sisi makanan, minuman, ya, kendaraan dan semisalnya. Ya, dia melakukan hal tersebut melebihi dari kapasitasnya, ya, sehingga ya, dia termasuk orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang melampaui batas, ya, melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala dilampaui, ya. Maka tentunya hal ini bagi seorang muslim, ya, bagi seorang hamba, dia senantiasa berupaya untuk mengendalikan jiwanya, mengendalikan dirinya, ya, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang dianggap melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga masuk dalam hukum ayat ini. Intinya di sini dari apa yang kita simpulkan tadi, apa yang kita bacakan tadi dari ayat Allah Subhanahu wa taala, alurnya, ya, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk bertakwa dengan sebagaimana takwa dan tidak meninggal kecuali dalam kondisi berislam, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyebutkan di hadapannya itu ada, di depan istilahnya itu ada tips-tips untuk kita istiqomah di atas keislaman kita. Yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Yang kedua ada mutafarruq, ya, tidak berpecah belah antara satu dengan yang lain, ya. Semakin seseorang itu bersama dengan saudaranya, sejalan dengan saudaranya, maka insya Allah itu akan membuat dia semakin istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wala tafarraqu, janganlah kalian berselisih, berpecah belah antara satu dengan lain. Ini juga larang tipsnya. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat kita berselisih paham antara satu dengan lain, ya. Berpecah belah antara satu dengan yang lain. Hukum asalnya umat Islam itu adalah satu, ya, harus bersatu. Kapan ada perselisihan, maka itu merupakan bibit daripada kelemahan umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan konsekuensi, ya, bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang-orang yang hitam wajahnya dan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memutihkan wajah mereka dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita bahwasanya kita adalah manusia yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa amanah amar ma'ruf nahi munkar, ya. Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga harus kita tegakkan dalam kehidupan kita. Tentunya juga dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar ada dawabitnya, ada aturan-aturannya yang telah ditetapkan oleh para ulama kita, sehingga tidak membabi buta juga ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Karena kadang kita melakukan nahi munkar misalnya, ya, mencegah kemungkaran, tapi lebih parah atau mendatangkan kemungkaran yang lebih parah daripada apa yang kita cegah. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, tentunya di sini sekali lagi perlu untuk mempelajari tentang fikih amar ma'ruf nahi munkar, ya, secara khusus, ya, apa saja dibutuhkan dalamnya. Ini perlu pematangan, ya, dari
pembahasan-pembahasan ustaz-ustaz kita yang berkompeten dalam menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini insyaallah. Tapi yang jelasnya kita juga berusaha untuk senantiasa belajar ya, belajar memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan media seperti ini. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Demikian kita bahas pada kesempatan ini ada 14 ayat terkait dengan tafsiran ya, tafsiran dari surah Al-Imran. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua bisa mengambil faidah dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika senantiasa jangan lupa bahwasanya dalam keseharian kita hendaknya kita hiasi dengan memperbanyak membaca Al-Quran selama di bulan suci Ramadan ini. Sekarang demikian, yang mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.